Kali ini kita membahas tentang relaksasi KPR dan ancaman di perumahan. Kita tahu COVID-19 ini memberikan dampak sekali terhadap hidup manusia secara langsung, banyak yang sakit dan meninggalnya cepat, tetapi juga menghancurkan ekonomi. Semua sektor juga di bidang rumah. Nah, di rumah ini kita melihat bahwa banyak sekali orang Indonesia dalam rumah berkelahi beralih sudah di rumah. Setiap tahun ini sekitar 600.000 yang dipenuhi barunya. Data COVID-19 perubahan turun lagi lebih jauh. Nah, sekarang banyak orang kehilangan pekerjaan, maka cicilan pembayaran pokok bunga menjadi masalah. Oleh karena itu, kita membahas bersama 4 narasumber yang ada Pak selamat Mbak. Kemudian Bapak Arif Saudi, yaitu utama pusat PUPR. Selamat siang, Perumahan Rakyat. Ya. Selamat siang. Ya. Kemudian Bapak Helian Topo, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan dari PT Serna Multigrada. Selamat siang Pak Helian Topo. Selamat siang Pak Primus, terima kasih Pak. Iya Pak. Kemudian ekonom dari PT BNI Tbk, Mas Rian Kirianto. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang Bang. Selamat siang semuanya. Ya. Nah, ini ketika orang kehilangan pendapatan, kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga terus berjalan. Tetapi pemerintah membuat otoritas keuangan kita peraturan dulu. Saat ini mengambil dari kalau Pak Arif ini OJK dulu kalau OJK nomor 11 Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Primus dan Bapak Ibu sekalian. Ini tadi suaranya kepotong-potong, jadi Iya. coba ulangin Pak Primus, tadi kayaknya suaranya agak potong-potong. Nah ini udah. OJK sudah memberikan relaksasi ya lewat POJK nomor 11 ya, counter siklus ya. Nah ini apa saja fasilitas yang diberikan kepada para debitur KPR ini dan bagaimana pelaksanaannya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Ini kita di OJK ini udah menerbitkan beberapa POJK yang terkait dengan stimulus dalam kondisi pandemi ini. Pertama, kalau terkait dengan kredit itu ada POJK 11. POJK 11 itu ada beberapa hal yang di sini untuk perlu diantisipasi, yaitu pertama adalah relaksasi kredit kaitan dengan bagaimana kualitas aset. Kemudian yang kedua, bagaimana bank itu melakukan suatu restrukturisasi kredit.
Dan yang ketiga, nanti bagaimana terkait dengan investasi yang akan datang atau penambahan kredit yang ada. Tapi dari situ ada beberapa hal yang perlu yang sudah kita lakukan juga. Antara lain kita juga dalam kerangka untuk mitigasi risiko kredit ini, ya karena ini pandemi ini kita harus sikapi, yaitu untuk antisipasi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang ada. Prinsipnya kami di sini adalah bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga menjaga fundamental dari banknya maupun dari debiturnya. Jadi dua sisi ini yang perlu kita jaga. Makanya tadi ada beberapa kebijakan, kalau dari perbankan itu ada OJK 11 yang udah kita keluarkan, dan juga ada POJK yang terkait dengan industri jasa keuangan. Turunan dari itu, kita juga sama-sama dengan pemerintah, ini terkait dengan PP 23. PP 23 itu turunannya adalah bagaimana pemerintah itu membantu terkait dengan subsidi bunga, karena harus inline antara POJK 11 dan juga PP 23. Subsidi bunga yang diberikan untuk UMKM, yang di dalamnya itu termasuk adalah untuk KPR, ya, termasuk juga yang restrukturisasi. Nah, ini adalah satu kesatuan yang untuk meningkatkan dari daya beli dari debitur KPR, dan juga meningkatkan bagaimana kita juga membantu dari sisi agar perbankan juga tetap terjaga. Itu dulu Pak Primus, terima kasih. Ya. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, ya, bagaimana pelaksanaan KPR di BNI, Pak? Relaksasi dari OJK. Baik, kalau kita flashback ke sepanjang tahun lalu, 2019, KPR kita yaitu BNI Gria, kita tahun lalu masih bisa growth kurang lebih 9-10%. Ya, tapi itu kan istilahnya existing customer untuk mortgage. Nah, ada gejala begitu masuk ke 2020 ini, ada tendensi permintaan daripada KPR itu melambat, ya. Jadi dari sisi supply-nya, artinya dari sisi bank kreditur, itu sesungguhnya tidak ada masalah dengan kaitannya dengan likuiditas misalnya. Tapi justru sekarang apapun jenis permintaan pinjamannya, justru dari sisi demand, dari sisi permintaan pasarnya, itu yang memang betul-betul melambat. Mungkin dengan semakin expose-nya dampak COVID-19 sejak Maret yang lalu sampai sekarang, ini membuat semua dunia usaha, apakah itu di level corporate, di level medium maupun di level UMKM, itu menggunakan strategi yang kurang lebih sama, yaitu menurunkan kapasitas produksi atau kapasitas industri. Nah, ini secara individual itu juga menurunkan permintaan daripada KPR secara individual. Bahkan kalau kita juga sounding dengan teman-teman dari pengembang atau developer, mereka juga merasakan bahkan mungkin sejak semester kedua tahun lalu, permintaan dari sisi demand dari sisi calon-calon peminat kredit KPR itu juga sudah mulai menurun atau melandai. Jadi itu situasi di pasar perbankan kita, Pak Primus. Nah, oleh karena itu dengan adanya relaksasi dari pemerintah, kemudian dari otoritas keuangan, baik itu dari OJK maupun dari BI, nah itu sekarang ini fokus dominan daripada bank-bank, terutama terkait dengan pinjaman konsumer, dan secara khusus adalah ke mortgage loan, kita lebih fokus untuk namanya merehabilitasi atau merepair posisi-posisi NPL di KPR kita. Bahkan kita sekarang lebih khusus lagi juga mencermati posisi KPR yang ada di kategori collectibility 2 atau istilahnya itu pra NPL atau special mention loan. Karena dengan situasi ekonomi yang kedepannya sepertinya semakin melemah, kita khawatir nanti debitur-debitur yang ada di kategori special mention loan itu
bisa downgrade, bisa jatuh ke level NPL. Nah itu yang betul-betul kita sekarang fokus kepada repairing atau perbaikan daripada kualitas aset, terutama untuk pinjaman KPR atau mortgage. Itu Bang Primus. Baik Pak. Sekarang ke Pak Arief Pak. Pak Arief bisa dengar suara saya? Ya, Dengar tapi agak. Nah, ini kan Anda ini kan membantu para debitor ya, Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan. Apa saja bantuan yang diberikan kepada debitor? Aduh, mohon maaf Pak Primus, putus. Ya. Putus. Saya ya, selama COVID, Ya. apa stimulus relaksasi bantuan yang diberikan oleh PPDPP kepada para debitor, Pak? Baik Pak Primus ya, jadi ada dua hal di sini sebetulnya Pak, dalam hal terkait dengan COVID-19 ini. PPDPP menangani dua hal sebetulnya, dari sisi pasokan dan dari sisi permintaan Pak. Jadi kalau kita lihat dari sisi pasokan, tentunya di sini sudah ada pengembang-pengembang yang sudah mulai membangun perumahan dan ini harus dapat terserap tentunya. Nah untuk hal ini saya kira melalui Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan sekitar 1,5 triliun ya, atau setara dengan 175.000 unit untuk dialokasikan kepada subsidi selisih bunga Pak. Ini yang nanti akan dikelola oleh teman-teman Direktorat Jenderal. Sedangkan dari sisi permintaan gitu ya, saat ini kami belum melakukan apapun, baru memetakan dan melihat kondisi perkembangan dari COVID itu sendiri. Karena prinsipnya kami masih membutuhkan payung hukum, Pak. Jadi payung hukum yang terkait dengan kriteria dan skema relaksasinya sendiri. Karena dalam skema relaksasi ini dimungkinkan ada beberapa skema, Pak ya. Salah satunya mungkin contoh skema melalui investasi pemerintah yang mungkin nanti disalurkan lewat SMF, Pak Topo, gitu ya. Atau dengan subsidi kembali gitu ya, karena biaya yang akibat relaksasi selama sekian bulan ini ada cost, gitu ya. Cost inilah yang nanti yang harus disiapkan baik anggarannya maupun bentuk regulasinya dalam bentuk juknis gitu Pak. Saya kira itu barangkali gambaran dari PPDPP sementara Pak. Ya, saya ke Pak Helianto, SMF, Pak Helianto. Ya, Ya. selamat siang. Ya, siap Pak Primus. Ini kan Anda sebagai orang yang menyalurkan dana, Pak, sarana multifinansial, menyalur ke perbankan. Ini bagaimana ketika demand menurun, itu bagaimana dengan penyaluran ini, Pak? Iya Pak, jadi terkait dengan penyaluran, sebetulnya SF ini kan fungsinya Pak, yaitu mengalirkan dana dari pasar modal kepada penyalur KPR Pak. Nah, ketika ada penurunan demand, maka dan sebetulnya jadi pencapaiannya itu tergantung dari dua hal itu Pak. Kondisi pasar modal, likuiditas pasar modal yang bisa di-tap, kemudian disalurkan kepada penyalur KPR. Dan demand-nya tentunya dari penyalur KPR. Tentunya dengan nanti kita akan melihat apakah demand itu memang benar-benar turun, Pak. Sebagai gambaran tadi disampaikan Pak Arief, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Arief, untuk KPR-KPR yang sifatnya KPR program, itu justru demand-nya sebetulnya masih tetap, Pak, masih tinggi. Jadi karena SMF juga ada fungsi penugasan untuk mendukung sebagian pendanaan untuk KPR program, tentunya ini akan berjalan terus, Pak. Mungkin itu, Pak. Itu dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, tahun lalu berapa dana yang disalurkan oleh SMF dan rencana tahun ini menyalurkan berapa triliun, Pak? Ya, untuk KPR program itu tahun lalu kurang lebih sekitar 2 triliun, Pak. Dan 1,9 triliun tepatnya. Untuk tahun ini kurang lebih sekitar 3,7 triliun, Pak, untuk KPR. Oh, naik. Mengapa bisa Iya, Pak. naik? Itu bisa terrealisasi nggak dengan ini? Ya, Kondisi. nah baik Pak, kalau kita lihat dari backlog itu memang besar sekali. Jadi dari kebutuhan itu besar. Kemudian yang kedua, memang SMF ini menganggarkan itu sesuai dengan target PPDPP, Pak. Jadi kita SMF kira-kira menganggarkan 25% dari seluruh KPR program. Nah, KPR programnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah,
Itu sehingga memang tahun ini ketika anggaran ini dibuat, waktu itu kan di akhir tahun belum ada COVID, Pak. Iya. Nah, terkait dengan pencapaiannya tentunya nanti Pak Arief nih yang bisa menjelaskan nih, apakah bisa tercapai target sebesar itu. Iya, nanti saya tanya Pak. Tapi Ya, Pak. secara umum Pak, ini kan demand pada menurun. Ya, Pak. Bagaimana perkiraan kinerja SMF tahun ini? Bisa kembali nggak itu dana-dana yang disalurkan? Iya, Pak. Kalau terkait dengan yang KPR program, tentunya nanti akan diatur lebih lanjut oleh sesuai dengan program pemerintah, Pak. Nah, di luar KPR program yang komersial, kami sih masih yakin, optimis, dana-dana yang dialirkan oleh SMF itu bisa kembali sesuai jadwal, Pak. Karena memang sebetulnya ini tenornya panjang, Pak, kalau yang dari SMF kepada perbankan. Jadi sehingga kalau dampaknya itu mungkin tidak terlihat sekarang gitu, Pak. Ya, Pak. Karena Mungkin kan mungkin nanti pembayaran supaya pemirsa bisa paham, itu SMF menyalurkan yang tadi program dan non-program. Bisa dijelaskan, Pak? Iya, betul. Jadi untuk yang program, intinya adalah SMF menyalurkan 25% dari porsi KPR program, Pak, kepada bank atau lembaga keuangan yang menyalurkan KPR program tersebut. Jadi 75% disediakan oleh PPDPP, kemudian 25% disediakan oleh SMF. Jadi ini seperti program bersama gitu, Pak. Nah, itu yang KPR program. Nah, SMF di dalam KPR program ini tentunya penyalurannya itu mengikuti yang disalurkan oleh PPDPP, Pak. Nah, itu yang KPR program. Kemudian yang komersial itu SMF menyalurkan tentunya berdasarkan kebutuhan. Nah, di dalam KPR komersial ini fungsinya adalah mengalirkan likuiditas dari pasar modal kepada penyalur KPR, Pak. Iya. Jadi tergantung dua sisi. Ketika likuiditas targetkan 13 triliun tahun ini. Itu keseluruhan, Pak. Keseluruhan. 13 triliun. Dan itu bisa mencapai target? Nah, untuk yang KPR program, kami yakin tadi Pak, yang 3,7 itu kelihatannya memang demand-nya cukup besar. Nah, terkait dengan KPR yang di luar itu, tentunya saat ini kita masih tetap memegang target itu. Tetapi ke depan kita akan lihat, Pak, ada dua sisi. Dari sisi pasar modal, untuk dananya kita ambil dan kita salurkan. Yang kedua dari sisi penyalur KPR. Ya. Jadi nanti akan disesuaikan berdasarkan dua sisi tersebut. Ya, pemirsa, kita nanti ada dua sisi lagi. Kondisi perumahan kita seperti apa? Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang relaksasi KPR antisipasi NPL. Saya kembali ke Pak Teguh. Tadi Pak Arief menyinggung soal payung hukum. Sekarang ini untuk relaksasi untuk bantuan kepada debitor, apakah regulasi sudah cukup jelas, Pak Teguh? Kalau untuk ke debitor udah jelas Pak, jadi kita punya yang POJK 11 dan juga kita juga minta untuk perbankan itu membuat petunjuk teknisnya masing-masing untuk bagaimana bank itu untuk melakukan relaksasi penetapan kualitas, melakukan relaksasi restrukturisasi kredit, dan juga relaksasi terkait dengan tambahan fasilitas penyediaan dana. Jadi itu bisa dilakukan dan ini udah banyak ya yang sudah melakukan relaksasinya ini, melakukan restrukturisasi ini ada 88 bank yang udah mengimplementasikan. Yang lainnya ada masih sedang proses gitu Pak. Ya.
Baik Pak. Pak Arief, ini Anda di bagian pusat pengelolaan dan pembiayaan perumahan punya data sebetulnya saat ini kan backlog itu masih besar Pak ya. Dan target dari Presiden Jokowi membangun 1 juta rumah. Ini sejauh mana kemajuan? Jadi posisi backlog kita berapa dan sekarang setiap tahun itu berapa sanggup kita membangun rumah? Oke, baik Pak Primus. Jadi kalau kita bicara backlog, barangkali selama ini kita mengacu kepada data-data yang statis ya sifatnya. Sehingga sejak Desember 2019, 19 Desember kami sudah menyiapkan sebuah aplikasi dalam rangka membuat antrian rumah, Pak. Housing queue kita sudah buat aplikasinya. Barangkali izinkan saya juga ingin menayangkan seperti apa wujud dari aplikasi ini. Mohon belum bisa di-share kelihatannya ya, share ini ya. Screen sharingnya mohon dapat dibantu. Jadi gini Pak, barangkali dari data backlog yang saat ini sudah muncul di angka-angka yang sudah disampaikan oleh BPS, barangkali kami sudah perbaharui melalui aplikasi Sikaset. Ini yang sudah kita wujudkan, gitu ya. Di dalam aplikasi ini kita bisa melihat bahwa setelah adanya aplikasi ini, kita bisa melihat per hari calon debitur yang daftar ini di atas 3.000 debitur Pak per hari, gitu ya. 3.000? Nah, sejak 3.000 per hari ini Pak yang daftar untuk mendaftarkan debitur-debitur ini sebagai calon debitur PPDPP, FLPP khususnya Pak. Nah dari 3.000 ini setelah terjadinya COVID, memang ini terjadi penurunan, gitu ya. Sekarang ini rata-rata nilai per harinya sekitar 750 sampai kurang di bawah 1.000, ya sekitar 900, jarang sekali lewat 1.000 per hari. Artinya apa? Di dalam data-data ini masih ada ya calon-calon debitur FLPP yang masih menyanggupi untuk melakukan KPR perumahan subsidi ini, Pak. Nah, ini datanya. Hanya ini nampaknya saya tidak bisa sharing nih, ya barangkali nanti setelah sesi berikutnya saya bisa tayangkan, Pak. Kemudian saya ingin memberikan tambahan juga barangkali Pak dari yang tadi disampaikan Pak Topo bahwa PPDPP ini selama tahun 2019 kami menyalurkan dana sekitar 7,8 triliun dan tahun ini 11 triliun yang bersumber dari 9 triliun ini adalah investasi dari pemerintah dan 2 triliunnya ini adalah guliran. Jadi antara gabungan SMF dan PPDPP ini mencapai angka sebetulnya 14 triliun gitu Pak untuk menyalurkan rumah subsidi di sektor LPP ini. Dan artinya ini porsinya tadi Pak Topo 25%, PPDPP 75%-nya. Ini gambaran dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini dengan target sekitar 102.500 unit Pak untuk 2020. Pusat pengelolaan pembiayaan perumahan itu lebih difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah kan Pak Arief? Betul. Nah, menurut data Anda itu berapa sebetulnya masyarakat kita yang berpenghasilan rendah yang menjadi target dari program ini Pak? Kalau dari data backlog memang menyatakan antara sekitar 12 juta Pak ya, 12 juta orang yang backlog membutuhkan rumah. Ini memang kami datanya tidak punya terlalu persis data tersedia, hanya mungkin setelah adanya aplikasi Sikasep kami punya informasi barangkali Pak ya, bahwa sampai saat ini sudah terdaftar 179.706 calon debitur yang mendaftar di tahun 2020 saja Pak. Ya. Kemudian dari 179.709 debitur ini, 51.218 sudah menjadi debitur. Artinya ini sudah disalurkan, Pak. Sedangkan kuota dari tahun 2011 kami hanya punya kuota sekitar 102.500 unit, gitu, Pak. Artinya apa? Akan ada sekitar 45 ribuan debitur yang tidak tercover untuk tahun 2020. Dan ini nanti bisa kita geser ke program yang lain, karena pemerintah punya 3 program sebetulnya untuk hal ini, Pak. Ada program BP2BT, ada program selisih bunga SSB, dan program FLPP. Nah, jadi artinya nanti yang sisanya yang sudah antrian ini dan tidak akan teralokasikan oleh FLPP, ini bisa dilanjutkan ke program yang lain seperti SSB atau BP2BT. Itu barangkali gambarnya Pak Primus. Baik Pak. Pak Rian. Yes, sir.
Ini kan bagaimana nasabah BNI lebih banyak yang menengah bawah atau menengah atas ini? KPR ya, untuk KPR. Kalau KPR, profil daripada konsumen kami itu mix ya. Ada yang kalau secara SSE, status sosial ekonomi, memang ada yang kelompok atas, tapi juga jauh lebih banyak yang middle low ya. Middle low itu jauh lebih banyak. Karena memang rata-rata tiket size ya untuk KPR di perbankan kita, termasuk di bank kami, itu rata-rata kan tiket size-nya kurang lebih antara 600 juta sampai 1 miliar. Ya itu yang kelompok menengah ke bawah. Nah, selebihnya yang upper kelas ini memang ya sudah miliaran gitu, udah miliaran. Cuman memang secara piramida dominasinya memang yang di kelompok yang tiket size-nya kurang lebih 1 miliaran itu, Pak Primus ya, itu banyak. Dan kedua juga sebagaimana bank-bank yang lain, kami juga menyalurkan program untuk KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya atau MBR, itu melalui skim yang kita dapat sumber pendananya dari program FLPP itu ya. Tapi ya tadi khusus untuk program ini memang kita masih jalan, dan karena situasi saat ini yang relatif sedang tidak kurang unfavorable, maka di dalam proses asesmen untuk calon debitur KPR-nya itu kita juga sekarang jadi lebih hati-hati, jadi lebih mempertimbangkan banyak aspek. Karena apa? Walaupun ini sifatnya adalah ada insentif, tapi kan tetap kita harus mengelola amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai ke depannya perjalanan KPR ini, baik yang KPR non-program maupun KPR program, itu nanti mengalami kendala-kendala, terutama terkait dengan kemampuan daripada debitur KPR di dalam memenuhi kewajibannya. Nah, beruntung ada relaksasi dari OJK, yaitu POJK. Nah, inilah kita tanda petik kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menolong dua pihak. Satu dari bank krediturnya, yang kedua juga daripada debitur-debitur KPR itu sendiri. Jadi saya kira ini jalan tengah yang elegan yang didesain oleh pemerintah, oleh otoritas jasa keuangan. Itu Pak Primus. Kalau posisi saat ini landscape-nya KPR BNI berapa? Posisi kredit KPR BNI? KPR kalau kami tahun lalu itu yang terbuku itu kurang lebih 45 triliun ya, 45 triliun, dan sampai dengan bulan Maret ini relatif stagnan karena tadi memang dari real demand-nya ya, real demand-nya itu sedang turun. Nah, kami melihatnya mungkin ini semacam semacam masa konsolidasi di mana permintaan daripada KPR untuk berapapun tiket size-nya memang sedang menurun ya. Tapi kami meyakini mungkin tahun depan 2021 dan lebih-lebih di tahun 2022 ketika persoalan kesehatan masyarakat ini bisa terselesaikan, apakah ada vaksin atau belum ada vaksin, rasanya real demand itu akan tumbuh. Ya, saya menggunakan istilah real demand, artinya apa? Banyak calon-calon konsumen KPR yang mungkin karena situasinya tidak kondusif menahan diri untuk mengajukan fasilitas pinjaman KPR. Tapi nanti ketika situasinya sudah mulai kondusif, barangkali permintaan atau pengajuan untuk proposal kredit KPR di 2021 dan lebih-lebih di 2022 akan meloncat lebih kencang lagi. Saya kira itu memang kita sekarang ada di yang paling bermasalah dalam pengembalian kredit. Segmen mana? Kalau segmen hampir semua segmen ini Bang Primus ya. Kenapa? Inilah yang kita berulang mengatakan dampak daripada COVID-19 ini memang tidak mengenal kasta. Baik itu orang kaya, orang setengah kaya atau orang miskin semuanya terkena. Sehingga semuanya juga mengalami situasi yang disruptif, yang mengganggu kegiatan-kegiatan usaha mereka. Kalau mereka punya repayment source-nya itu dari kegiatan usaha, karena mereka terganggu, baik yang kelas atas maupun kelas menengah maupun apalagi kelas bawah itu juga terpukul. Nah, ini yang mengganggu. Yang kedua, kepada pekerja-pekerja formal yang tiba-tiba karena adanya COVID-19 ini yang di luar skenario awal, lalu menghantam beberapa sektor industri kita. Sebut saja sektor pariwisata dalam arti luas. Mungkin penerima KPR yang bekerja
di dunia tourism, di dunia pariwisata dalam arti luas mungkin terpukul. Nah, hampir pasti mungkin restrukturisasi KPR untuk mereka yang bekerja di sektor pariwisata itu dominan, Pak Primus, ya. Dan juga turunan-turunan yang lain, ada juga sektor pengolahan yang mengurangi produksi dan sebagainya. Nah, ini sedang kita hadapi dan dari waktu ke waktu terus kita lakukan assessment sehingga terapi yang kita berikan kepada debitur KPR betul-betul sesuai dengan kondisi objektif mereka masing-masing. Gitu. Ya, Pak Helianto, untuk SMF sendiri, dengan kondisi demand tadi yang digambarkan itu, apakah tahun ini masih ada rencana untuk mendapatkan dana, menerbitkan obligasi atau cara lain untuk mendapatkan dana? Jadi tetap kita kalau lihat dari besarnya backlog, tadi disampaikan Pak Arief, kemudian dari Pak Rian juga ada keyakinan bahwa ini akan tumbuh. Karena sebetulnya KPR ini kan basic need, Pak, mohon izin. Jadi itu salah satu dari sandang, pangan, dan papan. Sehingga bagaimanapun kondisinya, kemungkinan besar orang tetap membutuhkan. Terutama juga untuk yang segmen menengah ke bawah. Nah, kalau yang segmen KPR program, tadi disampaikan Pak Arief, memang demand-nya itu sudah lebih, Pak. Jadi yang terkait dengan KPR program, kelihatannya yang ngantri pun sudah lebih daripada yang disediakan oleh PPDPP dan SMF. Jadi sehingga itu akan selesai. Nah, SMF itu sumber dananya dua, Pak, untuk yang KPR program, sebagian dari modal pemerintah dan sebagian lagi dari menerbitkan surat utang. Jadi kelihatannya surat utang tetap akan diterbitkan. Kemudian yang kedua, untuk yang komersial tergantung oleh dua hal tadi, Pak. Jadi ketika ada permintaan, kita akan lihat apakah pasar modalnya ini memungkinkan untuk atau baik dari sisi volume dan pricing, Pak, ya. Itu memungkinkan untuk di-tap, dialirkan. Nah, ketika itu kondisinya memungkinkan, dua hal memungkinkan, itu tentunya kita akan jalankan, Pak. Tapi kami sih punya keyakinan, punya optimisme bahwa ini karena ini merupakan kebutuhan dasar, ini sehingga kebutuhan akan rumah ini tetap akan membaik lah, Pak. Seiring dengan penyelesaian COVID ini, Pak. Terima kasih. Jadi dengan kita sekarang kan sudah di penghujung Mei, Pak. Nah, ini dengan kondisi COVID yang belum tahu kapan peak-nya, kapan berakhirnya apalagi, itu kapan rencana menerbitkan surat utang? Kita mungkin SMF ini frequent issuer, Pak. Jadi 1 tahun bisa 3-4 kali, Pak. Jadi mungkin segera setelah Lebaran ini mungkin kita akan mulai. Nanti setelah itu kita lihat lagi gitu, Pak. Nah, sampai saat ini semua dana yang hendak disalurkan sudah tersalurkan semuanya. Jadi nggak ada dana. Untuk yang KPR program kita masih tersedia, Pak. Karena KPR program kan sifatnya adalah pendampingan. Jadi mendampingi yang disalurkan oleh PPDPP kita standby. Kemudian juga tentunya untuk likuiditas korporasi tentunya kita siapin. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi tentang KPR dan antisipasi NPL, dan kita akan melanjutkan diskusi ini untuk mengetahui bagaimana solusinya bagi mereka yang terkena masalah kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut.